Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nikma, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran PAI Metode Animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa di MTS Al-Mahrusiyah. Nah, jadi proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Fenomena yang sering terjadi pada pembelajaran pendidikan agama Islam adalah banyaknya siswa yang merasa bosan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga berdampak pada efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Alasan saya tertarik dengan fenomena tersebut adalah dikarenakan pendidikan agama Islam adalah pembelajaran yang sangat penting untuk dipahami. Yang kedua, pada umumnya guru-guru menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam itu masih menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa merasa bosan dengan pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Ahmad Mutahir yang mengatakan bahwa metode animasi meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul Efektivitas Pembelajaran PAI Metode Animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa di MTS Al-Mahrusiyah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan media animasi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI di MTS Al-Mahrusiyah? Yang kedua, adakah pengaruh efektivitas pembelajaran metode animasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mahrusiyah? Dan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembelajaran metode animasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mahrusiyah. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mahrusiyah. Manfaat penelitian. Jadi, manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis ini yaitu pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam metode animasi, serta dampaknya terhadap minat dan hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama adalah bagi guru atau pengajar, berguna sebagai masukan dalam penggunaan media pembelajaran yang menarik digunakan pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagi siswa, peserta didik dapat lebih memahami dan lebih tertarik terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena dengan adanya metode animasi dapat lebih mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Yang ketiga, bagi sekolah, berguna untuk acuan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dan berpengaruh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama di MTS Al-Mahrusiyah. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diteliti oleh Ahmad Mahathir yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Animasi Terhadap Minat Belajar Murid pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas 5 SD Anak Bangsa Kota Makassar. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan metode animasi. Selain itu, penelitian ini subjeknya di jenjang SD kelas 5. Jadi, variabel dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, variabel dependen, yaitu metode animasi, dan variabel independen, yaitu minat belajar. Dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat pengaruh minat belajar murid setelah murid diajar dengan menggunakan metode animasi dengan sebelum murid yang tidak diajar menggunakan metode animasi. Bab 2. Konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah. Yang pertama, efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam.
adalah suatu pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Yang kedua, efektivitas pembelajaran, yaitu salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai ketetapan dalam mengelola suatu situasi. Minat belajar, yaitu kecenderungan individu agar memiliki rasa senang untuk melakukan aktivitas terhadap kegiatan belajar yang dilakukan dengan melalui latihan-latihan atau pengalaman. Yang keempat, animasi adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu gerakan. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu alat dalam melaksanakan pendidikan, yakni yang digunakan dalam menyampaikan materi tersebut. Pelajaran pendidikan agama Islam adalah pelajaran yang sangat penting untuk dipahami karena berisi tentang nilai-nilai ajaran agama Islam. Tetapi pelajaran ini jarang sekali diminati karena siswa merasa bosan dengan pembelajaran tersebut dan juga berkaitan dengan metode yang digunakan oleh guru tersebut dalam penyampaian materi. Maka dari itu, metode animasi digunakan agar siswa tertarik dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, penelitian ini mengidentifikasi keterkaitan antara efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif. Terdapat efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan metode animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa di MTS Al-Maharusiyah. Hipotesis 0. Tidak terdapat efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan metode animasi terhadap minat dan hasil belajar siswa di MTS Al-Maharusiyah. Bab 3. Metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang melibatkan 30 orang yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang diberi treatment dan kelompok yang tidak diberi treatment. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X, media pembelajaran animasi, terhadap variabel Y, minat dan hasil belajar murid. Variabel penelitian dan definisi operasional. Jadi, penelitian ini mempunyai dua variabel, variabel independen atau variabel bebas yang terdiri dari metode animasi dan variabel terikat atau variabel dependen yang terdiri dari minat belajar dan hasil belajar. Metode animasi. Definisi operasionalnya adalah metode di mana sebuah gambar atau objek dimanipulasi untuk menciptakan bentuk bergerak yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Alat ukurnya adalah kuesioner. Hasil ukur: pernyataan positif, 1 sangat baik atau sangat setuju, 2 baik atau setuju, 3 cukup baik, 4 tidak baik atau tidak setuju, 5 sangat tidak baik atau sangat tidak setuju. Pernyataan negatif: 1 sangat baik atau sangat setuju, kedua baik atau setuju, ketiga cukup baik, keempat tidak baik atau tidak setuju, kelima sangat tidak baik atau sangat tidak setuju. Skala pengukuran menggunakan ordinal. Minat belajar. Definisi operasionalnya adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Alat ukur: kuesioner. Hasil ukur: pernyataan positif: 1 sangat baik atau sangat setuju, 2 baik atau setuju, 3 cukup baik, 4 tidak baik atau tidak setuju, 5 sangat tidak baik atau sangat tidak setuju. Pernyataan negatif: 1 sangat baik atau sangat setuju, 2 baik atau setuju, 3 cukup baik, 4 tidak baik atau tidak setuju, 5 sangat tidak baik atau sangat tidak setuju. Skala pengukurannya adalah ordinal. Yang ketiga, metode animasi.
Definisi operasionalnya adalah perwujudan perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan, dan kemampuan. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya pernyataan positif, di bawah 65 rendah, antara 65 sampai 79 sedang, 80 sampai 100 tinggi. Pernyataan negatif, di bawah 65 rendah, 65 sampai 79 sedang, 80 sampai 100 tinggi. Skala pengukuran interval. Populasi dan sampel. Jadi penelitian ini dilakukan di MTS Al-Mahrusyah kelas 10 yang terdiri dari 120 siswa. Jadi populasinya di sini adalah 120. Lalu diambil sampel sebanyak 25%. 25% dari 120 tersebut adalah 30 orang siswa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang diberi media animasi dan kelompok yang tidak diberi media animasi. Masing-masing terdiri dari 15 orang siswa. Teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini terdiri dari 3. Yang pertama, observasi. Observasi ini diperoleh dengan menggunakan lembar kerja observasi aktivitas murid pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, angket. Angket ini diberikan sebelum dan sesudah diberlakukannya metode animasi. Yang ketiga, tes, yaitu dengan menggunakan lembar soal yang diberikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah diberlakukannya metode animasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi di sini saya menguji validasi angket dengan menggunakan SPSS dan yang valid terdiri dari 6. Setelah itu saya menguji reliabilitasnya. Dari ke-6 data yang valid tersebut saya menguji reliabilitasnya. Dan setelah diketahui nilai alfa yaitu 0,363. Jadwal penelitian. Tahap pertama, tahap persiapan, meliputi mengurus surat izin pelaksanaan, berkoordinasi dengan guru bidang studi, menyiapkan media pembelajaran, menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian. Ini dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai 15 Januari. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Meliputi observasi, mengisi lembar observasi, dan memberikan angkat respon murid mengenai media animasi tersebut. Dilakukan pada tanggal 16 Januari sampai 15 Februari. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir ini meliputi mengumpulkan data penelitian, menganalisis dan mendeskripsikan data, dan menyusun laporan pelaksanaan dan hasil penelitian. Dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai 30 Februari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.